EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk. EduTalk. Teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. Halo, selamat siang insan edukasi dan sahabat BBGTK. Kita berjumpa lagi di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti biasa di hari Rabu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, kita akan bertemu di program EduTalk. Kali ini program EduTalk seri ke-26, teknologi dan edukasi sinergi untuk masa depan. Dan di sesi EduTalk seri ke-26 pada siang hari ini, saya, Sari Lisiani Sihartiningrum, akan bersama dengan Mas Anang Heni Tarmoko untuk kita sekadar berbagi atau sharing tentang membangun literasi digital untuk bijak menyikapi AI ya. Selamat siang Mas Anang, apa kabar nih? Selamat siang Mbak Sari, ya. Ya, oke. Ya. Jadi di siang hari ini kita akan sharing istilahnya ya Mas ya, berbagi informasi atau mungkin juga nanti silakan untuk insan edukasi dan juga sahabat BBGTK yang mungkin ingin bertanya, bisa sekali melalui YouTube-nya Balai Besar GTK DIY atau bisa juga melalui nomor WhatsApp Radio Edukasi di 0856 750 1251. Saya ulang di 0856 750 1251. Dan jangan lupa program EduTalk yang disiarkan setiap hari Rabu di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini disiarkan melalui streaming di bbgtkdiy.kemendikdasmen.go.id/radioedukasi, atau bisa juga Anda bisa menyaksikan secara langsung di YouTube streamingnya di Balai Besar GTK DIY. Baik insan edukasi dan sahabat BBGTK, juga Mas Anang, untuk membangun literasi digital supaya kita bisa bijak menyikapi AI, kan mungkin akhir-akhir ini ya, kalau kita melihat itu semakin banyak sebenarnya konten-konten media sosial atau yang ada di luar sana, seperti misalnya ada Facebook, kemudian Twitter, IG, TikTok, dan lain sebagainya. Bahkan YouTube itu banyak sekali kita jumpai beberapa produk, kita sebut produk ya, seperti misalnya apa itu Mas, berita, kemudian foto-foto, bahkan video. Betul. Video itu jika kita melihat saat ini yang ada, yang dihasilkan atau yang banyak sekali di-share oleh para konten kreator di luar sana, ada beberapa video yang bahkan itu menyerupai aslinya. Kalau misalnya foto itu mungkin sudah lama ya, foto menyerupai aslinya, kemudian badannya siapa, fotonya siapa gitu kan. Nah ini adalah sebuah produk video yang pernah saya saksikan, pernah saya lihat juga. Videonya itu seakan-akan itu ada 3 orang artis yang sedang bercakap, sedang melakukan podcast seperti kita saat ini. Tapi ketika dia amati lebih jauh, ternyata itu adalah produk AI, ya kan? Jadi kita nggak ngerti batas antara mana yang asli, mana yang AI, begitu kan ya? Nah kalau Mas Anang sendiri, bagaimana misal untuk melihat perkembangan apa ya? Sekarang ini tuh kan semakin batasnya semakin gak jelas gitu ya, antara itu benar-benar orang atau benar-benar itu hanya sekedar produk dari AI gitu ya. Jadi kalau memang sekarang ini gitu ya, terutama para konten kreator gitu ya, itu memang sudah memanfaatkan teknologi gitu ya. Teknologinya tidak hanya, kalau dulu teknologinya hanya sekedar teknologi teknis gitu ya, terkait dengan bagaimana membuat produk-produk kreasi di kontennya mereka itu agar bagus gitu ya. Tetapi sekarang itu kecenderungannya adalah saya melihat bahwa mereka itu pengen membuat sebuah konten dengan cepat, kemudian tidak memerlukan energi yang banyak gitu ya, sehingga dalam satu waktu gitu ya, 1 hari atau 2 hari mereka mampu memproduksi
banyak konten gitu ya. Jadi instan gitu ya, Betul. nggak perlu produksi, betul, nggak perlu kesana kesini gitu ya. Betul, istilahnya kalau misalnya kayak tadi yang disampaikan Mbak Sari gitu ya. Ketika sang konten kreator itu ingin membuat konten menghadirkan orang-orang gitu ya, tentunya kalau menghadirkan orang-orang yang sebenarnya, biayanya biasa itu. waktunya juga gitu ya. Akhirnya teknologi itulah yang menjembatani kebutuhan para konten kreator gitu ya. Misalnya nih, Mbak Sari pengen bikin konten seseorang yang cantik misalnya gitu ya. Kemudian dia ngomong sesuatu gitu ya, secara berulang-ulang gitu ya, beberapa pesan gitu ya, agar bisa diunggah menjadi konten mereka untuk bisa diunggah gitu ya. Nah, ketika dia menggunakan orang benar gitu ya, maka benar-benar orang gitu ya. Itu kan memerlukan waktu, memerlukan biaya dan seterusnya gitu ya. Dan ketika mereka memanfaatkan talent yang sebenarnya itu bisa jadi bukan manusia. Maksudnya bisa jadi bukan manusia, maksudnya gini. Bisa jadi konten itu dibikin dari dalam tanda kutip mungkin ya foto, misalnya Mbak Sari gitu ya. Saya pengen bikin konten tentang Mbak Sari lagi ngomong apa gitu ya. Bisa jadi saya cuman modalnya dari fotonya saja. Mbak Sari gitu ya. Foto, kemudian diolah melalui AI sehingga Mbak Sari bisa ngobrol dengan siapa, misalnya dengan Mbak Vivin mungkin yang ada di sini di studio gitu ya, Mas Imron gitu ya. Bisa seperti itu gitu ya. Atau bisa jadi kita membuat konten yang pemainnya itu memang sama sekali tidak ada gitu ya. Sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Tapi gini Mas, kayak perwajahannya, kemudian bentukannya, kalau saya bilang lagi bentukan gitu ya, face-nya, kemudian gerak tubuhnya, bahkan cara bicara. Kalau dulu mungkin masih agak kasar. Kita pernah menggunakan Heiken itu. Heiken itu masih terlihat ya. Di sisi mulut atau bibir itu yang versi-versi awal itu masih terlihat kalau itu adalah AI. Tapi sekarang itu mirip sekali. Mirip sekali. Ya. Saya ngikuti beberapa konten ya di medsos itu, sekarang banyak sekali seperti itu, Mas Sari. Jadi saya melihat ini saya yang konten yang pertama adalah dia modalnya mungkin karena saya nggak tahu apakah itu orang benar atau apa enggak, tetapi dia membuat konten seseorang yang bermodalkan wajah cantik gitu ya, seksi gitu ya. Dia hanya menggerakkannya, jadi dia bergerak, kemudian tidak ada kata-kata gitu ya, tetapi followernya cukup banyak gitu ya, karena memang secara fisik gitu ya bisa menarik gitu ya, cantik ya, betul. Gitu kan, menarik dan kemudian ada lagi satu yang ini kelihatan bahwa dia itu menggunakan AI gitu ya. Ada seorang kakek dan nenek yang setiap hari itu konten itu selalu muncul di setiap hari, itu memberikan kayak semacam motivasi atau kata-kata hari ini apa kayak misalnya gitu ya. Betul. Dia mengolah dari itu. Saya nggak yakin juga bahwa itu secara manusianya adalah manusia, karena kelihatan memang masih agak kelihatan gitu ya. Tampilannya mungkin sangat perfect gitu ya. Saking perfectnya sampai terlihat ini kayaknya nggak nyata. Iya, terlalu sempurna mungkin gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa di konten kreator sekarang ini terbuka sekali kesempatan bagi mereka untuk membuat konten-konten secara lebih banyak, secara masif dengan memanfaatkan AI gitu ya. Nah, kita itu sebagai penggunanya itu gitu ya, tidak hanya video sebenarnya Mbak Sari ya. Mungkin bukan pengguna juga penonton ya. Penonton kita sebagai penonton gitu ya. Tidak hanya video ya, mungkin ya Mbak Sari ya. Ada banyak konten yang mungkin dihasilkan dari AI gitu ya, harus pandai lah gitu ya, harus pandai memilah gitu ya, memilih agar konten-konten yang kita lihat itu bisa kita ketahui gitu ya. Kalau itu kontennya biasa-biasa saja, kemudian pesan-pesannya yang disampaikan itu baik, itu nggak apa-apa ya Mbak Sari ya. Betul. Tapi kalau akan beda cerita ketika konten yang disampaikan itu cenderung lebih ke arah yang negatif ya, seperti perseteruan, kemudian juga saling serang begitu kan ya Mas. Ya, itu lebih berhati-hati lagi. Jadi konten-konten yang ada di medsos, konten-konten yang ada di sekitar kita gitu ya, itu kan memang
diproduksi untuk berbagai tujuan gitu ya. Tidak semua orang itu kan bertujuannya baik gitu ya. Nah, jadi pinter-pinternya kita gitu. Apalagi sekarang tidak hanya di Facebook, di YouTube, di Instagram macam banyaknya gitu ya. Tetapi penyebaran konten-konten yang kadang-kadang tidak benar itu malah justru agak banyak melalui aplikasi WA, kita untuk yang sehari-hari kita gunakan ya. Bapak Ibu coba chatting. Coba amati gitu. Betul. Ya di medsos WA ya di WA itu ya. Yang simpel aja lah. Grup gitu ya, grup-grup yang mungkin grup keluarga, grup RT, grup RW gitu. Tapi banyak jangan sekali. Sampai keluar dari grup keluarga ya. Nanti dicoret dari daftar warisan. Itu yang kita harus bisa menseleksi. Karena apa? Karena ketika berita-berita itu berita-berita yang tidak benar gitu ya. Itu kadang-kadang orang-orang tertentu itu merasa tidak bersalah, Mas Ari. Ya, betul. Kalau contohnya saja misalnya ya saya gitu ya, saya aja sendiri misalnya gitu ya. Ada berita yang sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya gitu ya, kita share gitu ya, karena mungkin di tempat saya udah banyak sekali berita itu, kemudian saya share ke tetangga. Kayak saya share ke grup yang saya miliki gitu ya, salah satu grup misalnya grup RT atau grup RW atau apapun itu gitu ya, grup RT misalnya gitu ya. Ketika di sana ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang menyatakan di sana bahwa orang tertentu itu menyatakan bahwa Pak Anang itu tidak benar loh gitu ya. Betul. Nah kadang-kadang kita itu tetap denial gitu ya, bahwa itu itu bukan saya yang bikin kan, saya kan hanya menyebarkan gitu ya. Jadi berita hoax itu ketika kita menyebarkan itu seperti kita itu melepaskan kuda liar gitu ya. Ada seekor kuda ya, bukan ada seekor kuda dilepas gitu ya, talikan itu di kebun itu ya. Tetapi ketika kita melihat kuda itu, kita lepas talinya gitu ya. Kita lepas talinya, kemudian kudanya udah makan rumput, makan injek tanaman ya, gitu dan ya. itu tanaman tetangga gitu ya. Nah, ketika tetangga gitu tahu gitu ya, kudanya dibunuh tuh, Pak. Kudanya dibunuh, Mbak Sari gitu ya. Nah, kemudian akhirnya pemilik kudanya datang gitu ya. Marahlah dia. Kenapa kamu membunuh kuda? Lah, kuda kamu itu ini kok merusak kebun gua gitu ya. Kemudian enggak, tadi saya tali di sana gitu ya. Dari ketika ketahuan bahwa kita yang melepaskan tali itu, kita melepas tanggung jawab gitu loh. Ya itu kan kuda kamu, aku kan cuma sekedar melepas talinya gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya ketika kita itu melepas tali atau menyebarkan berita-berita itu sebenarnya ya dalam tanda kutip ya ada kesalahan di situ sebenarnya. Karena apa? Karena kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu itu sesuatu itu benar apa tidak. Nah, makanya cerdas-cerdas kita di dalam mensikapi banyak hal yang ada di medsos, terutama terkait dengan konten-kontennya gitu ya. Karena apa? Karena sekarang ini konten-konten itu bisa diproduksi, bisa dibuat seolah-olah gitu ya, seolah-olah seperti nyata, seperti manusia, seperti menyerupai tokoh, menyerupai siapapun itu gitu ya, dengan teknologi yang sekarang ini ada, agar jangan sampai kita itu terpancing untuk menyikapi itu menjadi hal-hal yang negatif. Itu Mbak Sari. Iya, dan sebenarnya apa ya, kalau misal konten kreator ini memanfaatkannya untuk hiburan, kemudian untuk seni atau promosi seperti iklan, itu malah mungkin akan bagus ya. Jadi kayak iklan pembuatan kayak memasak lah gampangannya gitu kan. Itu kan sekarang dengan mudah. Betul. Tidak perlu kita harus setting alat segala macam itu misalnya seperti itu. Kalau dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan sesuai atau pas itu tidak masalah. Tapi tadi kembali lagi ke seperti yang disampaikan Mas Anang, kalau itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, intinya misalnya untuk mengadu domba begitu kan. Tadi kuda harus ada domba sekarang. Mengadu domba satu sama lain, kemudian mencari keuntungan sepihak atau hanya beberapa pihak tertentu untuk istilahnya ya membuat kericuhan, membuat kekacauan di luar sana, itu yang memang harus dihindari. Ini untuk para pembuat ya. Betul. Tapi kalau untuk para penonton seperti kita orang awam, itu juga harus bagaimana ya ketika kita nanti mengetahui kan biasanya kita ketemu nih dengan
di lingkungan kita lah, di rumah, di rumah tangga, sekitar tetangga gitu Mas. Mbak, kemarin aku lihat konten ini loh, ada podcast. Kebetulan saya juga melihat ada podcast. Bagus sih, intinya memang bagus, konten isinya bagus. Seperti kita bercakap, tapi dia ada 3 orang ya, perempuan. Jadi kalau mungkin pemirsa atau insan edukasi sahabat BGTK pernah melihat itu di Instagram itu ada 3 yang kalau saya melihat kok dia sosoknya mirip Aca, artis ya, salah satu artis lah ya. Satunya berperan sebagai ibunya Malin Kundang, satunya berperan sebagai ibunya Bawang Merah di Bawang Merah Bawang Putih, satu ibunya siapa saya agak lupa. Nah ini itu kayak semacam meme ya, kalau untuk gambar meme mungkin. Nah ini dalam bentuk video. Saya sempat pertama melihat, wah ini keren banget nih, talentnya niat gitu loh. Dia menjadi apa? 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda. Tapi saya perhatikan sebentar. Ini real atau enggak? AI atau bukan? Ya. Nah, ini perlu kita nanti akan mendalami juga ya, bagaimana kita sebagai orang awam tadi ya, Mas Anang juga insan edukasi dan sahabat BGTK bisa mendeteksi ya, atau berhati-hatilah sejauh mana konten yang asli atau buatan AI, karena sangat tipis tadi ya perbedaannya itu. Nyaris hasil karya AI ini nyaris menghapus batas antara fiksi dan kenyataan. Jadi antara kita tuh kayak sosoknya itu sebenarnya nggak ada di dunia nyata gitu kan. Atau mungkin tadi mencopot foto saja sudah bisa tampil seperti hidup ya, seperti padahal hanya bermodal foto saja begitu kan. Kemudian juga dia bisa berbicara, bisa berinteraksi seperti kita saat ini. Jangan-jangan ini juga AI loh. Kita ini. Nah, bagaimana penonton awam ini bisa istilahnya nggak bingung, nggak ragu terhadap keaslian informasi. Tapi kita break dulu ya, Mas Anang ya. Baik insan edukasi dan sahabat BPGTK DIY, program EduTalk seri ke-26 dengan tema tentang membangun literasi digital untuk bijak menyikapi AI di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan kembali lagi setelah beberapa yang lewat ini. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan
Baik, insan edukasi dan sahabat BBGTK, kita kembali lagi dalam program EduTalk seri ke-26, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan yang disiarkan setiap hari Rabu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang hari ini kita masih berbincang tentang topik kita, Mas Anang, membangun literasi digital untuk bijak menyikapi AI atau AI tadi ya. Ya, di awal tadi kita sudah sempat menyinggung mungkin beberapa konten yang sangat mudah ditemui di media sosial, ya kan, semacam podcast. Terus, tapi saya melihat ketika tadi yang saya lanjutkan dulu ya. Yang 3 orang yang mirip artis itu, ketika saya melihat konten yang lain, kok ada yang tiba-tiba dia jadi lutung kasarung, bergantian. Ada beberapa konten juga di situ, produknya mereka sangat kreatif memang, sangat bagus. Tapi itu untuk tujuan baik ya? Ya, untuk istilahnya ya mungkin semacam meme lah, guyon gitu ya, semacam apa istilahnya. Ya sejauh ini saya melihat ya masih positif lah ya, masih untuk guyonan-guyonan seperti itu, dan itu oke, memang kreatif sekali. Saya sempat, wah ini keren sekali ya, menggunakan apa, sampai kita juga ingin mempelajarinya gitu kan ya. Saya ingin melihat, wah ini kalau kita bisa membuat seperti ini alangkah bagusnya, tapi tidak, istilahnya tidak mengaburkan atau tidak menghilangkan sebenarnya hasil-hasil kreasi kita, lepas dari bahwa sah nggak sih menggunakan video buatan AI dengan ketika kita membuat video kita, apalagi di saat sekarang, dan kita sebagai istilahnya boleh dibilang tenaga kependidikan ya di bawah BBGTK begitu kan, apalagi sebagai seorang PTP, kita juga dituntut untuk menghasilkan produk-produk video misalnya untuk pembelajaran. Nah itu nanti mungkin kita lepas dari situ dulu, kita sah atau tidak ketika kita menggunakan. Nah ini sekarang kita fokusnya adalah bagaimana kita bijak menyikapi tadi ya, Mas Anang ya. Saya baru-baru tahu nih ketika ini kayaknya AI nih, ketahuan nih 3 orang yang menyerupai artis tadi, ketika saya melihat konten yang lain, kok ternyata dia bisa berubah jadi lutung kasarung, kemudian jadi apa lagi itu, wah ini ternyata AI begitu. Jadi ketika kita melihat satu objek, satu produk itu jangan langsung menyimpulkan, tapi kita harus bisa bagaimana melihat, misal kalau dari medsos satu tadi, produk yang lain itu seperti apa begitu ya Mas Anang ya, untuk cross check gitu ya. Kalau Mas Anang bagaimana ini Mas untuk mendeteksi kalau konten? secara teknisnya di AI gitu, saya lihat memang perkembangan saat ini AI khususnya yang untuk audio maupun video dan tulisan dan foto gitu ya, bentuk objek itu berkembangnya sangat cepat. Bahkan yang dulu sempat menjadi trending adalah ketika saya punya foto gitu ya, foto 2 orang gitu ya misalnya gitu, 2 orang gitu ya, kemudian bisa disatukan menjadi satu, kemudian dia bisa menjadi berpelukan gitu. Nah ini bahaya ini kalau kemudian itu biasanya dimanfaatkan ketika seorang anak mungkin rindu sama bapaknya yang sudah nggak ada gitu ya. Untuk yang ini masih oke, tapi kalau untuk hal-hal makanya itu memang harus berhati-hati. Itu juga hal-hal yang mungkin teknologi-teknologi yang mungkin bisa di dalam tanda kutip ya diketahui oleh Bapak dan Ibu, agar kita juga berhati-hati. Kemudian juga sekarang teknologi dengan bermodalkan foto gitu ya, foto itu bisa menjadi video bergerak hanya bermodalkan gambar saja tadi, gitu ya. Ketika foto itu pengen bergerak seperti apa yang kita inginkan, modalnya cuma 2. Yang pertama foto, misalnya saya punya fotonya Mbak Sari gitu ya, foto wajah. Saya pengen Mbak Sari itu ngomong seperti apa yang saya omongkan dan bergerak seperti apa yang gerakan gitu ya. Saya tinggal rekam aja dalam bentuk video gitu ya. Nanti diproses di AI sehingga foto Mbak Sari bergerak ataupun ngomong seperti yang apa saya lakukan. Jadi gitu ya, istilahnya seperti sutradara gitu. Iya, gitu. Sutradara yang mengatur jalannya. Itu artinya syuting. Itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya tergantung kitanya sendiri kan ya. Kita mau ngomong apa, kita mau bergerak bagaimana gitu ya, melakukan apa, itu kan sudah menjadi kewenangan dari orang itu gitu ya. Ketika orang itu dalam tanda kutip mau melakukan hal yang
positif atau negatif, dimanfaatkan untuk apapun bisa gitu ya. Ya tergantung pribadi itu tadi, kembali lagi kan. Betul. Jadi itulah makanya kita ini sebagai seorang pengguna gitu ya, para pengguna gitu ya, harus hati-hati mensikapi banyak hal terkait dengan perkembangan itu agar berita apapun itu ya, tidak hanya sekedar foto, video ataupun apa itu bisa disaring gitu ya, disaring. Apakah benar, apakah ini mungkin gitu ya, bahkan apakah ini merugikan, betul, apakah ini hanya sekedar guyon gitu ya, kita harus tahu. Seni, hiburan gitu ya. Permasalahan yang dipunyai kadang-kadang adalah kita tidak tahu caranya, Mbak Sari kan ya. Apakah ini videonya asli, apakah berita ini asli, apakah ini fotonya asli dan tidak asli dan seterusnya gitu ya. Kalau hal-hal itu bisa dalam tanda kutip mungkin ya kita bisa punya effort sedikit gitu ya untuk berusaha untuk mengklarifikasi gitu ya, mencari kebenaran gitu ya. Jadi memang masyarakat harus diberikan, kita juga gitu ya, harus diberikan pencerahan agar kita itu bisa punya kemampuan untuk mendeteksi melek media istilahnya gitu ya, bahwa melek media ya. Bahwa tidak semua media itu terlihat seperti apa yang kita lihat gitu ya. Mbak Sari bisa jadi ngomong di sini gitu ya. Tetapi apakah Anda tahu bahwa sebenarnya bisa jadi Mbak Sari itu tidak di sini gitu ya. Ini hanya sebenarnya bukan saya sebenarnya gitu. Nah itu harus diketahui oleh Bapak dan Ibu dulu. Mungkin kalau untuk tujuan yang positif seperti tadi Mas Anang menyampaikan rasa kangen, rindu kita kepada ayah atau ibu yang sudah meninggal misalnya kan. Kita bisa membuat foto masa lalu, berpelukan dengan ayah atau ibu. Gitu ya. Atau foto sekarang kan banyak Mas muncul foto kita waktu kecil. Terus disatukan dengan kita yang sekarang, dibuat video seakan-akan kita berinteraksi dengan kita di waktu kecil gitu. Betul, ya seperti kan, itu maksud saya juga. Tapi jangan sampai kemudian tadi yang Mas Anang bilang, saya punya fotonya Mbak Sari, ada fotonya kemudian maaf ya laki-laki misalnya, kemudian dijadikan satu, entah itu bahkan dibuat dalam bentuk video gitu ya, misalnya dia berangkulan atau apa, padahal itu bukan hal yang sebenarnya. Dan itu sangat nyata karena dengan perkembangan AI yang luar biasa ya Mas Anang, hal-hal yang kayaknya nggak mungkin kok jadi sekarang jadi sangat mungkin. Gitu. Dan real seperti terlihat itu sebuah kenyataan gitu. Ini juga kita harus itu tadi hati-hati menyikapi. Nah, bagaimana mendeteksinya ini akan kita sampaikan juga ya Mas Anang, melek apa tadi media gitu ya. Jadi intinya mungkin ini Mas, kan selama ini orang kayak males gitu ya, cuma dicekoi aja video, apalagi dengan di tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan insan edukasi sahabat WGTK di luar sana, mungkin yang ibu rumah tangga contohnya, ambil contoh lah, aku sibuk masak, lihat konten gitu dia marah-marah ikut, wah si artis ini mukul ini, padahal itu istilahnya hanya gimmick atau apa ya, istilahnya guyonan, bercandaan, tapi benar-benar seperti real. Nah itu dia sudah marah, kemudian dia sebarkan ke grup arisan gitu ya, si ibu-ibu ini, wah ternyata si ini gini ya, wah jadilah kemudian menyelut hal-hal yang negatif ya, muncul di situ emosi dan lain sebagainya. Makanya gimana ya Mas ya, di tengah kesibukan tapi kita tetap harus waras gitu loh, tetap harus bisa membedakan ini benar atau tidak. Nah ini bagaimana cara mendeteksinya, ini akan bareng-bareng kita akan coba kupas ya. Tadi jangan sampai malas gitu. Nah ini gimana nih, jangan sampai malasnya tuh gimana ya Mas Anang ya enaknya ya? Iya. Ya terkait dengan media-media tadi, mungkin nanti kita akan bahas ya gimana caranya agar kita itu secara mungkin secara kasat mata, kalau yang dulu-dulu gitu ya, mungkin foto gitu ya, foto bisa ketahuan ya, ini fotonya masih terlihat, tapi untuk sekarang dan kedepannya gitu ya, mungkin akan ada teknologi yang nanti bisa untuk dipakai untuk kita semua gitu ya. Tetapi secara umum tadi ya, secara umum bahwa hoax yang muncul gitu ya, itu kan banyak ragamnya gitu. Betul. Yang paling sering di share, dibagikan di medsos maupun di aplikasi komunikasi gitu ya, WhatsApp ataupun apa yang lainnya, itu kan biasanya berita-berita gitu ya, terkait dengan berita gitu ya, berita-berita yang mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa mengkonfirmasi gitu ya, kebenarannya gitu. Betul. Ya, karena mungkin kita memang tidak punya pengetahuan terkait itu gitu ya.
Saya kasih contoh misalnya gitu ya. Makan nanas sehari 3 kali 3 butir misalnya. Makan nanas 3 butir sehari dapat menurunkan berat badan atau kolesterol gitu ya. Tapi ini kan sebentar saya guyon dulu nih. Tapi makan nanasnya pakai sate. Jadi acar dia. Makan nanas 3 butir sehari bisa menurunkan kolesterol misalnya gitu ya. Iya benar-benar ya. Nah, ini kan berita yang kita sebagai orang awam kan tidak tahu ya. Bisa jadi benar loh. Tapi bisa jadi salah gitu ya. Artinya kita tidak bisa menjustifikasi karena saya bukan dokter, karena saya bukan ahli kesehatan, saya tidak punya pengetahuan atau background terkait dengan kesehatan gitu ya. Tetapi kita cenderung menjustifikasi bahwa itu benar ketika itu sudah ada di medsos atau terbagi di aplikasi WhatsApp misalnya gitu ya. Tercenderung kita iya ya. Kemudian ada juga misalnya memijit bagian kaki sebelah sini bisa menurunkan apa gitu ya. Terkait kesehatan apa gitu ya. Nah, hal-hal itu yang mungkin perlu dikonfirmasi gitu ya. Kita tidak tergoda untuk membagikannya gitu ya. Jadi nanti soalnya kalau seperti saya sudah melakukan kok makan nanas 3 butir tapi kok nggak kurus-kurus gitu kan. Oh ternyata makan nanasnya pakai sate kambing gitu. Sama saja. Nah, hal-hal yang mungkin itu simpel dulu ya, itu simpel itu simple. Bisa kita cek. Bahkan mungkin ini jangan nanas deh Mas, jangan makanan deh. Berita tentang kemarin yang terakhir itu menteri siapa itu saya lupa yang baru saja muncul yang tadi sempat kita cek juga ya. Coba mungkin bisa saya bacakan di sini. Yang permasalahan apa ini tadi ya? Yang seperti misalnya kan sekarang lagi sedang marak nih korban keracunan. Oh iya, betul. Ada yang hoax, nggak tahu hoax atau enggak, dia nanggung sendiri dia pengobatan dan lain sebagainya kan bisa muncul di situ. Betul. Ternyata dia fiktif, apa itu kantinnya atau apa sih istilahnya cateringnya itu ya fiktif. Nah, ini kan kita nggak bisa tahu ya seperti ya. Ini monggo silakan Mas Hana. Ya kalau dengan berita-berita yang seperti itu gitu ya, mungkin beberapa cara bisa dilakukan. Ya. Yang pertama kalau berita-berita seperti itu silakan buka situs resminya gitu ya. Wah, ya betul. Kalau berita-berita terkait dengan hal-hal yang mungkin terkait dengan kesehatan, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan hal-hal yang memang itu terkait dengan institusi tertentu gitu ya. Biasanya institusi yang bersangkutan akan memberikan klarifikasi gitu kan ya. Betul. Atau kalau misalnya tentang yang tadi tentang makan nanas atau makan tadi itu ya. Ya dikonfirmasi ya ke ahlinya gitu ya. Dokter lah. Ya dokter gitu ya, atau ahli gizi atau siapapun itu sehingga kita tidak terpancing gitu ya. Kalau makan nanas sehari 3 kali masih mending ya. Tapi kalau sesuatu yang membahayakan kan ya mau makan apa sesuatu yang kita tidak tahu apakah itu berbahaya bagi kesehatan apa enggak sejumlah ini gitu ya. Itu mah itu kadang-kadang bisa jadi lah malah membuat kita terjebak untuk malah nggak sehat. Malah nggak sehat gitu ya. Termasuk yang kita sebarkan juga jadi berita yang nggak benar juga kan ya. Mungkin ada beberapa kalau mudahnya itu ada di apa ya tadi Mas cek fakta ya. Iya betul. Jadi ada beberapa aplikasi kan yang situs bisa, sebenarnya ya sebenarnya situs yang mungkin bisa kita gunakan untuk memeriksa apakah itu berita itu benar apa enggak, hoax apa enggak gitu ya. Ada beberapa situs yang mungkin bisa digunakan meskipun tidak semua hoax itu ada di sana gitu ya. Ada di turnbackhoax gitu ya. .id gitu ya, ada di cekfakta juga ya. Itu bisa dimanfaatkan dan itu untuk berita-berita ya. Berita-berita yang mungkin sekarang ini sedang lagi disorot gitu ya, apakah itu hoax apa enggak gitu ya. Karena dulu waktu awal-awal pertama saya mengamati gitu ya di grup-grup WA gitu gitu ya. Kadang-kadang ada berita yang gini gitu, itu bener apa enggak ya kayak gini. Nah kebetulan kalau yang disebarkan itu pas waktu itu memang lagi hit gitu ya, lagi banyak orang yang viral. Di grup sana di grup sini bisa dicek di sini biasanya gitu ya. Di turnbackhoax gitu tadi gitu ya. Nah sebenarnya hal yang sering disebar gitu ya, sering tersebar itu sebenarnya banyak
tidak hanya di grup AI ya. Iya. Ada beberapa medsos Ya, juga tadi yang media sosial, seperti semakin Facebook marak. dan Twitter Ya. itu yang mungkin cukup sering gitu ya, cukup banyak Bahkan hal ada yang persentasenya berapa persen Mas Anang? ya sekitar 30-an% ya. 30% ya. itu dari dua medsos ini yang mungkin bisa menyumbang hoax yang bisa disebarkan lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang suka bermedsos gitu ya, sahabat BGTK, bermedsos gitu ya, berhati-hati gitu ya ketika menerima berita di medsos gitu ya. Silakan dicek kebenarannya. Bisa melalui bantuan yang tadi ini di Turn Back Hoax atau cek fakta kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya tadi dikonfirmasi ke gitu ya, pihak-pihak yang berwenang. Entah itu gitu. mungkin istilahnya seperti pembuat beritanya, medianya, betul. Seperti itu ya. Atau ke lembaga-lembaga yang terkait, misalnya ke dinas kesehatan, ke sekolah-sekolah, dinas pendidikan, begitu ya Mas Anang ya. Betul. Sebenarnya banyak sekali ya istilahnya alat deteksi untuk AI ini ya. Ada metadata analisis, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi seperti foto forensik atau forensically untuk menganalisis gambar, video, termasuk sampai ke jejak editingnya juga loh ini Mas. Nah ini yang menjadi masalah sebenarnya, karena untuk menghadapi selain untuk kaburnya antara konten asli dengan konten buatan, beberapa metode, beberapa platform, situs, aplikasi ini yang digunakan itu kan biasanya kalau pengen perfect ya dia berbayar. Betul. Ya, nah kadang masyarakat nek wis bayar ini kok males gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dia males untuk memeriksa ya dia akhirnya dianggap itu ya beberapa, mungkin nggak semua bisa yang bijak ya berarti ini sudahlah kita anggap apa, atau bahkan bisa jadi orang yang ini menganggap sebuah kebenaran, dia menyebarkan. Makanya mungkin kalau melihat sampai kok kudu bayar yo gitu loh. Kok ini berbayar. Tapi kalau memang tujuannya baik, istilahnya untuk memperbaiki keadaan yang sudah sampai crash gitu, sampai istilahnya Mas Anang ya, menyulut emosi negatif begitu kan, ini mungkin dibutuhkan juga ya beberapa platform tadi atau situs tadi berbayar sekalipun. Tadi sempat juga ketika beberapa waktu Mas Anang juga menyampaikannya ke saya juga ketika bercakap dengan teman-teman juga, ada yang istilahnya komunitas-komunitas. Iya, betul. Komunitas untuk mendeteksi itu tadi ya. Untuk terkait dengan hoax yang beredar di masyarakat gitu ya. Dan mereka juga membuat ini tadi situs yang tadi yang membantu masyarakat untuk mengecek gitu ya, apakah itu hoax atau enggak gitu ya. Sehingga itu cukup membantu gitu ya. Meskipun memang tidak semua gitu ya, tidak semua, karena itu kan dasarnya juga mungkin dari pengaduan masyarakat gitu ya. Ketika masyarakat melaporkan bahwa ada berita ini, kemudian bisa dicek gitu ya, mereka bisa mengecek, membantu mengecekkan istilahnya gitu, kemudian mereka mengunggah hasil konfirmasi mereka ke website itu sehingga masyarakat bisa lebih tahu gitu ya. Itu. Kemudian tadi yang terkait dengan foto maupun yang lainnya itu untuk ngecek butuh biaya, memang iya Mas Ari beberapa, tetapi mungkin kalau untuk hal-hal yang masih bersifat sederhana gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa ngecek melalui beberapa aplikasi yang bisa untuk membantu gitu ya. Misalnya untuk Google Image gitu ya, ketika Bapak dan Ibu kok ada gambar kok ini kok disebarkan kemudian menjadi sesuatu yang enggak sepertinya kita ragu ya gitu ya, silakan di googling. Biasanya kalau di Google Image itu akan memberitahu bahwa sebenarnya gambarnya itu sumbernya dari mana gitu ya, di medsos itu gitu. Jadi kita tahu sumbernya itu ternyata dulu ini sudah pernah diunggah di sana dan seterusnya, sehingga terlacak gitu ya, apakah berita itu foto itu terkait dengan berita tersebut gitu ya. Karena kadang-kadang orang itu kan menggunakan sebuah foto yang dari peristiwa yang lain, kemudian dinarasikan bahwa itu adalah kejadian yang kemarin atau kejadian yang lain gitu ya. Betul. Misalnya ada foto
gempa bumi misalnya gitu ya, dinarasikan bahwa di suatu tempat terjadi gempa bumi. Baru saja begitu Baru saja gini-gini. Ya, mungkin kita akan break dulu ya Mas Anang ya. Karena waktunya sudah kita harus pariwara, baik insan edukasi dan sahabat WGTK DIY. Pastikan untuk terus menyimak program EduTalk seri ke-26 di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan segera kembali. Ceria PAUD Menyapa, salah satu program baru yang dikembangkan oleh Radio Edukasi. Program ini dirancang sebagai wadah untuk mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan di satuan PAUD. Melalui program ini, pendidik PAUD dapat berbagi pengalaman, metode, dan praktik baik dalam mengelola kegiatan belajar yang ceria dan menarik. Oh, anak-anak sangat senang sekali, bahkan belum selesai kegiatan udah besok kita main ini lagi ya. Gitu ya. Padahal kegiatan belum selesai, tapi mereka sudah minta besok kita main laptop lagi ya Bu ya, karena memang di ruang murid itu game edukasinya itu sangat interaktif Mas Yuda. Jadi memang dari awal itu sudah disuguhkan dengan cerita. Dan ada audionya. Jadi saya kasih sound dari Radio Edukasi itu dulu. Masih sangat bermanfaat ya, sehingga anak-anak langsung bisa mendengar cerita dari sana. Jadi ketika anak belum bisa membaca pun mereka bisa tahu cerita yang ada dalam buku itu. Kemudian setelah itu akan ada game, terus ada akan gamenya itu macam-macam, ada mencocokkan, terus kemudian ada yang memilih, ya, ada memilih pasangannya kayak gitu, ya macam-macam sekali. Kemudian Ceria PAUD Menyapa, saat PAUD menyapa, anak-anak ceria bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan Ceria PAUD Menyapa di kanal YouTube BBG3 DIY, live streaming setiap hari Senin pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Kalau kamu ingin jadi anak yang hebat, mulainya bukan dari hal yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sejak gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dicanangkan pada bulan Desember tahun 2024 lalu, kami di SMP Negeri 250 Jakarta langsung tancap gas karena sudah sejalan dengan budaya positif yang sedang kami bentuk di sekolah. Pada tanggal 13 Januari 2025, setelah libur sekolah semester ganjil, kami memulai program ini secara resmi, yaitu dimulai dengan pengarahan kepada murid, lalu sosialisasi kepada orang tua, dan jurnal harian yang inisiatif kami coba kembangkan sendiri sebagai media pemantauan bersama dengan orang tua dan dikumpulkan setiap minggu ke wali kelas. Pagi Ceria hadir 2 kali seminggu, dimulai dengan senam anak Indonesia hebat, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Sederhana, tapi membuat pagi jadi penuh semangat. Tentu tantangan itu ada. Tidak semua langsung antusias, tapi kami percaya membentuk kebiasaan hebat butuh komitmen dan proses yang luar biasa. Bagaimana kami memulai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami? Kami mulai dari jurnal harian. Siswa mengisi jurnal harian kebiasaan baik, kemudian kami memantau, kemudian kalau perlu bertanya kepada orang tua di rumah. Tujuan kami adalah perubahan nyata, bukan hanya formalitas. Di sekolah kami memberikan teladan seperti sholat berjamaah, kemudian datang tepat waktu menyambut kehadiran putra-putri kita yang akan belajar di sekolah. Senam anak Indonesia hebat awal mulanya tantangan bagi sekolah kami karena keterbatasan luas lahan. Ternyata gerakannya fleksibel dan bisa dilakukan di luar kelas, di kelas maupun di selasar kelas, sehingga
menghemat tempat, dan bisa dilakukan secara serentak. Perubahannya nyata. Dulu ada yang terlambat 25 siswa, sekarang sudah tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kami evaluasi melalui kehadiran dan tugas. Kehadiran anak-anak lebih baik dibandingkan yang lalu-lalu, dan tugas-tugas cenderung diselesaikan tepat waktu. Bangun pagi memang masih jadi tantangan. Kadang alarm bunyi, tapi rasanya pengen tidur lagi. Namun, sejak diperkenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, aku mulai coba atur hari dengan lebih baik. Yang aku rasakan, makan sehat dan bergizi itu penting. Dulu jarang makan sayur atau buah. Sekarang sudah mulai terbiasa, dan ternyata enak juga ya. Apalagi dengan adanya makan bergizi gratis, belajar pun jadi lebih lancar. Karena sudah mulai membiasakan diri untuk mengatur waktu. Meskipun belum sempurna, tapi sekarang lebih teratur dan itu membantu saat ulangan. Tantangannya sih emang ada. Kadang masih suka males untuk memulai hari. Tapi aku sadar, kalau nggak dipaksa mulai dari sekarang, kapan lagi ya kan? Di sekolah ada juga kegiatan yang mendukung, seperti senam pagi, ibadah bareng, dan menulis jurnal harian yang dicek oleh orang tua dan wali kelas. Ini sangat membantu untuk tetap disiplin loh teman-teman. Dukungan dari guru dan orang tua juga sangat berarti bagi aku. Mereka selalu mengingatkan aku dan memberi semangat aku. Untuk teman-teman, coba mulai dari hal kecil dulu yuk. Nggak sulit kok, asal konsisten. Satu, dua, tiga. Yeay, aku duluan. Hargai waktu. Yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, pagi Bu. Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin jam waker juga. Wah, hebat anak ibu.
Ya udah, Ibu bangunin Arif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Lagi pada ngikutin apa sih anak ibu? 1, lagi berolahraga dulu Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya Bu. Kita stretching ini. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong Bu, masakan Ibu kan enak. Ayah, Ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke Om. Selamat pagi. Selamat pagi Juna. Pagi Bu. Ibu absen dulu ya. Juna. Hadir Bu. Dimas. Dimas sakit Bu. Asta. Hadir Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Minta buat kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih Juna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kaki aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Oh iya Bu, aku izin main boleh ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke Bu, aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, dulunya jauh. Aku ambilnya teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Baik insan edukasi dan sahabat BPJT KDIY, kita masih dalam program EduTalk seri ke-26, Teknologi dan Edukasi Sinergi untuk Masa Depan. Setiap hari Rabu, jangan lupa program EduTalk disiarkan setiap hari Rabu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bisa Anda
Simak juga di YouTube-nya Balai Besar GTK DIY serta streaming bbgtkdiy.kemendikdasmen.go.id/radio edukasi. Saya masih bersama dengan Mas Anang Heni Tarmoko dalam judul kita pada siang hari ini adalah membangun literasi digital untuk bijak menyikapi AI, kecerdasan artifisial begitu ya Mas ya. Tadi Mas Anang sudah sempat spill nih beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi konten ini asli atau buatan AI ya. Tadi dari mulai Google Picture ya Mas Google Picture ya, Google betul. Image ya. Google Image tadi yang untuk mendeteksi terkait dengan sumber foto atau gambar yang ada gitu. Jadi kita bisa mendeteksi bahwa gambar itu sebenarnya asal atau sumbernya dari mana gitu ya. Ya, dari mana gitu ya. Akhirnya bisa menjadi pertimbangan kita juga ketika foto-foto itu hanya comotan dari internet gitu ya, kita bisa ngecek gitu ya sumber-sumbernya gitu. Kemudian juga kalau terkait dengan foto itu hasil AI atau enggak gitu ya. Oh, fotonya kok ini fotonya bisa bener-bener jadi asli, kayak asli atau tapi atau rekaan dari AI gitu ya, itu ya. Banyak juga aplikasi, silakan Bapak dan Ibu untuk menggunakan gitu ya. Ada Hive moderation dan yang lainnya sehingga Bapak dan Ibu tidak terjebak, mungkin ya, ada keterbatasannya juga gitu ya. Karena memang semua teknologi itu kadang-kadang berbayar ya Mbak ya. Itu ya. Jadi monggo nanti kalau memang itu memang dirasa urgen gitu ya, harus tahu bener-bener gitu ya. Harus tahu bener-bener. Dicek gitu ya. Agar apa? Agar Anda tidak terjebak bahwa sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak ada gitu, foto yang sebenarnya tidak ada menjadi ada hanya hasil rekayasa dari teknologi gitu ya. Betul sekali. Foto bahkan video juga ya. Kemudian yang apalagi tuh Mas? Berita tadi juga ada ya, berita tadi. Kemudian kalau tulisan gitu ya, kalau tulisan sih sebenarnya sekarang sudah banyak ya. Untuk cek banyak ya gitu ya, Turnitin dan yang lainnya gitu ya, sehingga semakin kesini semakin banyak ya. Meskipun sebenarnya gitu ya, setiap tulisan gitu ya, kalau tulisan-tulisan hasil AI itu kan seperti dari ChatGPT dan yang lainnya itu kan ada alatnya gitu ya, tetapi kan kadang-kadang ada counternya juga ya, ada counternya juga ketika sesuatu itu dicek memakai aplikasi untuk memastikan bahwa itu hasil AI atau tidak, tentunya ada alat yang bisa untuk merubah gitu ya, merubah atau memparafrasekan gitu ya, agar tidak terdeteksi gitu ya. Untuk terutama untuk tulisan-tulisan yang terkait dengan tulisan di karya ilmiah dan yang lainnya gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak seperti ini ya. Berlomba ya. Kejar mengejar, iya berlomba. Ketika ini muncul AI, kemudian ada pendeteksi. Muncul lagi bagaimana dia bisa mengakali si pendeteksi ini. Muncul lagi bagaimana dia. Jadi ya memang harus kembali ke kita. Sebenarnya tidak hanya teknologi ini ya. Antivirus kan juga seperti itu ya. Antara virus dan antivirus itu kan pasti kejar-kejaran nih. Karena kalau nggak begitu ya nggak akan laku-laku. Teknologi akan seperti itu terus gitu ya. Termasuk sakit juga. Sakit diobati ini sembuh. Virusnya berkembang lagi, berkembang biak. Diobati lagi, ada virus baru lagi begitu kan ya. Yes, seperti itu. Ya mungkin banyak ya Mas ya, tadi disebutkan beberapa ada. Mungkin ada kalau tadi saya forensically itu sampai jejak editingnya bisa dilihat juga. Ada deepware scanner, kemudian sensitive AI. Wah, ini banyak kalau kita mau istilahnya tadi melek media tadi ya Mas ya, kita cari kalau misal itu memang kita butuhkan, kita perlu untuk mencari kebenaran, ya memang kita harus melek media, harus literasi digital kita yang harus diperkuat di situ. Banyak membaca, banyak melihat, banyak juga istilahnya menyaring apa yang kita dapatkan, apakah itu hasil rekayasa, hasil rekaan atau benar, atau ini berita hoax atau bukan, begitu ya. Seperti itu mungkin ya Mas ya. Jadi ada hal yang mungkin agak urgen bagi kita gitu ya, terkait dengan bagaimana kita berusaha agar kita tidak terjebak di dalam berita ataupun informasi yang menyesatkan gitu ya. Yang pertama sebenarnya menurut saya adalah banyak-banyaklah bergaul gitu. Ketika kita punya banyak komunitas, banyak teman gitu ya, itu akan membantu kita untuk mengkonfirmasi gitu ya. Tidak hanya dari satu sumber gitu ya, tetapi banyak komunitas teman-teman kita yang mungkin punya pertimbangan, punya kemampuan dan punya ilmu terkait dengan itu. Kalau misalnya nanas 3
butir sehari itu bener apa enggak gitu ya. Jangan lupa timun, nanas dan timun jadi acar cabai. Itu kalau kita punya kenalan dokter gitu ya, kenalan kesehatan gitu ya itu bisa didiskusikan gitu. Tapi ketika kita hanya punya komunitas yang lingkupnya lebih sempit gitu ya, nggak punya banyak temen gitu ya. Nah itu kecenderungan kita akan lebih dalam tanda kutip tidak punya keluasan gitu, keluasan untuk mengkonfirmasi ya betul. Itu sebenarnya gitu. Kalau aplikasi-aplikasi dan yang lainnya itu nanti pendukung gitu ya, ketika kita memang tidak mempunyai sumber daya yang cukup gitu ya, bisa memanfaatkan itu gitu. Iya, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Sebenarnya juga beberapa lembaga itu seperti cek faktanya Kominfo ini ya Mas Anang ya, itu juga banyak sekali sudah melakukan klarifikasi terhadap konten-konten yang mencurigakan. Jadi kalau misalnya kita mengikuti media sosialnya Kominfo misalnya, atau EFP fact check, ada Snopes juga, itu banyak sekali untuk yaitu tadi kita bergaul lah secara luas ya, memperluas wawasan, melek digital, literasi digital kita juga harus ditambah begitu ya Mas ya. Jadi memang meskipun beberapa alat ini banyak membantu kita, tapi deteksi AI ini juga memang tidak bisa 100% kita harapkan akurat ya, karena AI sendiri tadi berkembangnya juga pesat gitu ya kan. Nah ini mungkin untuk menutup sesi kita hari ini nih Mas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi begitu ya, kalau Mas Anang ini bagaimana ya kita supaya tadilah bijak menyikapi konten-konten yang dihasilkan saat ini, menyikapi kecerdasan artifisial dengan membangun literasi digital nih. Monggo, silakan Mas Anang dulu. Terima kasih Mbak Saria. Seperti yang saya sampaikan tadi yang di terakhir ya, kalau kita mau meningkatkan melek media kita literasi gitu ya, perbanyaklah pengetahuan kita terkait dengan media gitu ya. Itu yang pertama. Bagaimana perkembangan medianya, AI-nya, teknologinya gitu kita ikuti, meskipun itu mungkin untuk orang-orang yang mungkin nggak punya banyak waktu gitu ya, akan sangat sulit gitu ya. Tetapi itu bisa diatasi dengan kita banyak bergaul gitu ya. Kita tidak hanya bergaul di dalam satu komunitas, tapi komunitasnya banyak, temannya banyak, sehingga ketika ada sesuatu gitu ya, ada banyak orang yang bisa kita mintai tolong untuk konfirmasi gitu ya. Bisa kita tanyakan apakah hal ini benar apa tidak terkait dengan mungkin tema-tema tertentu yang teman kita itu menguasai gitu ya. Kesehatan kita punya tadi saya sampaikan teman dokter, teman tenaga gizi dan seterusnya yang bisa menjadi tempat kita untuk bertanya gitu ya. Terkait dengan yang lainnya aplikasi ya boleh, itu pendukung ya, silakan dipakai, meskipun di beberapa aplikasi juga berbayar gitu ya. Tapi intinya bahwa Bapak semuanya insan edukasi semuanya melek media itu penting agar kita tidak menjadi korban gitu ya. Menjadi korban dari teknologi itu sendiri gitu ya, agar kita juga siap gitu ya, siap mengantisipasi bahwa perkembangan teknologi sekarang ini bisa digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga di sisi lain untuk hal-hal yang tidak baik gitu aja Mas Ari. Baik, jadi korban yang dimaksud Mas Anang tadi juga bisa dari dua sisi ya, bukan korban yang dirugikan saja, tapi bisa jadi kita juga bisa merugikan orang lain juga, karena kita nggak tahu, kita korban dari ketidaktahuan apakah ini hoax atau tidak, kita tapi ikut menyebarkan dan malah juga ikut menjerumuskan. Nah ini memang yang kita harus tetap bijak, insan edukasi dan sahabat BPGTK. Jadi penting ya untuk kita membekali diri dengan literasi digital, kemudian juga kemampuan mendeteksi, dan juga kita harus bisa bersikap kritis terhadap setiap informasi yang beredar. Nah, kita tidak serta-merta melihat atau menanggapi bahwa AI itu banyak ketidakbermanfaatannya, bukan seperti itu. AI ini baik, hal-hal baik banyak dihasilkan juga oleh AI yang mungkin juga diarahkan pada tujuan yang positif, kreatif, dan juga mendidik tentu saja itu ya Mas Anang ya. Dan jadi dengan demikian teknologi canggih ini bisa benar-benar menjadi alat yang membuat manusia itu jadi merdeka dalam berkarya, bukan justru menjadi senjata yang merugikan bagi sesama. Asal itu tadi kembali lagi kita positif, kreatif dalam mendidik, dan tentu saja
semakin kritis begitu ya menyikapinya. Baik insan edukasi sahabat BBGTK, saya dan juga Mas Anang mohon diri dari program EduTalk seri ke-26 di Radio Edukasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di lain kesempatan atau di minggu depan juga Anda akan bertemu dengan program EduTalk seri berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik ya Mas Anang ya. Betul. Banyak sekali topik yang disampaikan dalam EduTalk bahwa teknologi dan edukasi ini sinergi untuk masa depan. Kita berdua pamit, Mas Anang, saya Sari Listianingsih Hartiningrum. Dan saya Anang. Kita pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap terus simak Radio Edukasi Cerdas, Santun, dan Menghibur dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan. EduTalk, teknologi dan edukasi, sinergi untuk masa depan.